Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita kalau hari ini kita boleh kembali lagi mengikuti kebaktian online. Mari di dalam Minggu Prapaskah yang kelima ini kita bisa terus mengingat dan menghayati pengorbanan Kristus bagi kita. Kita akan masuk dalam kebaktian, kita bersaat teduh, jemaat diundang untuk boleh berdiri. Kita akan memulai kebaktian pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa besar kasih Kristus bagi kita. Karena kuasanya, oleh kuasa darahnya, kita semua dapat ditebus, kita semua dapat diselamatkan. Mari kita mau menaikkan pujian kita, sembah kita buat pengorbanannya bagi kita oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. oleh kuasa darah-Mu, Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. mari kita angkat pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. pujian, Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. bersama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku.
oleh kuasa darah-Mu kami ditebus. Oleh kuasa darah-Mu kami bisa menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami, inilah sembah kami kepadamu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar, besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Nats pembimbing kita pada hari ini terambil di dalam Yesaya 53 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika kami masih boleh beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tahu situasi kami mungkin tidak seperti dahulu kala, di mana kami boleh beribadah bersama-sama di gereja. Mungkin kami hari ini di tempat kami masing-masing harus beribadah secara online. Akan tetapi Tuhan, kami sungguh berdoa kiranya tidak mengurangi sukacita kami, kiranya tidak mengurangi penghormatan kami kepadamu ya Tuhan. Ketika kami mau masuk ke dalam ibadah, kami mau sungguh-sungguh dengan hati yang tulus memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, kami juga berdoa, jikalau Tuhan mendapati kami melakukan banyak pelanggaran, banyak dosa yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun. Kami mohon Tuhan yang mau sucikan kami, agar ketika nanti kami menaikkan setiap pujian kami, ketika kami menaikkan setiap penyembahan kami, Tuhanlah yang akan melayakan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang ibadah ini, kiranya boleh menjadi puji-pujian yang berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih tetap berdiri bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala abad dan tempat, kita akan menaikkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah mungkin kita dapat
memiliki alasan untuk tidak memuji Tuhan. Bagaimanakah mungkin hati kita, jiwa kita tidak tahan untuk memuji Tuhan? Begitu besar kasih Tuhan bagi kita. Begitu besar pengorbanan Tuhan bagi kita. Harusnya jiwa kita akan memuji, jiwa kita akan menyembah kepada Dia. Mari kita memberikan penyembahan kita, pujian kita yang terbaik buat Tuhan kita. Kita angkat sebuah pujian, Yesus Kristus Tuhan. Mari dengan hati yang sungguh kita mau menaikkan pujian ini. Kita hayati lirik demi lirik sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha, Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. sujud di depan tahta-Mu. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari kita naikkan pujian kita. Kau Tuhan kutinggikan. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Kita akan pujian ini sekali lagi. Sujud di depan tahta-Mu, menaklukkan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Di depan tahta-Mu, Taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. katakan tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus
Kristus Tuhan. Mari kita akan menaikkan setiap pokok doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Kami rindu Tuhan, di dalam kami menghayati minggu-minggu Prapaskah ini. Kami sudah ada di minggu Prapaskah yang kelima. Kami boleh terus mengingat bagaimana Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan menaikkan setiap pokok doa kami. Yang pertama Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja kami. Gereja kami yang kami kasihi, gereja kami yang kami cintai ini Tuhan. Di masa pandemi kami harus mengadakan kebaktian secara online. Tuhan kiranya akan menolong setiap rohaniwan yang menyiapkan materi, setiap penata layanan yang mempersiapkan kebaktian demi kebaktian. Tuhan yang akan menolong agar kami juga setiap jemaat tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan. Tapi walaupun secara online kami boleh punya jiwa yang terus berkobar-kobar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi jemaat yang hari ini kehidupannya di dalam pergumulan yang mungkin kami tidak tahu apa yang mereka alami. Tapi kami mau berdoa, kiranya Tuhan yang akan memampukan mereka, kiranya Tuhan yang akan menguatkan mereka, agar ketika mereka menghadapi pergumulan, mereka boleh terus beriman kepadamu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa dalam gereja kami, ada anak-anak Tuhan, remaja, pemuda, dan dewasa muda. Tuhan menolong generasi muda ini, agar kiranya generasi muda ini boleh menjadi generasi muda yang takut akan Tuhan, menjadi generasi muda yang benar-benar mencintai Tuhan dan gerejanya. Dan kiranya Tuhan, generasi muda ini dapat melanjutkan tombak estafet di gereja kami ini Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi penerus-penerus di gereja kami ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk pemuda dan remaja kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami juga mau menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kalau Indonesia bisa ada program vaksinasi yang sudah dilakukan dengan begitu baik dan terus berjalan sampai saat ini. Kami berdoa Tuhan kiranya program vaksinasi ini dapat menolong bangsa kami untuk boleh mengatasi pandemi yang ada, untuk boleh memberikan rasa aman, untuk boleh memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang mungkin terdampak COVID-19. Tuhan juga menolong setiap pemerintahan yang ada, mulai dari pusat hingga ke pelosok daerah, agar kiranya memperoleh hikmat untuk menjalankan setiap roda pemerintahan yang ada, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kami juga berdoa Tuhan, agar kiranya kami sebagai orang Kristen tidak menjadi orang Kristen yang pasif di negara kami, tapi kami boleh ada kontribusi, kami boleh ada kepedulian kepada bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terakhir ya Tuhan, kami juga rindu untuk boleh mendoakan sekolah kami, Sekolah Kristen Kalam Kudus. Tuhan yang akan menolong sekolah kami ini. Kami sungguh rindu dari sekolah kami ini bisa memberkati setiap peserta didik yang ada. Boleh menciptakan setiap murid-murid yang cinta kepada Tuhan. Bukan hanya murid-murid yang pintar, tapi murid-murid yang cinta akan Tuhan. Tuhan menolong setiap guru-guru, setiap staf yang berjuang untuk mengajar, yang berjuang untuk menjalankan setiap administrasi yang ada di sekolah ini. Tuhan berikan mereka hikmat dan Tuhan juga yang akan berikan mereka kekuatan. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap doa syafaat kami. Jemaat yang dikasih Tuhan diberikan kesempatan untuk boleh mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami percaya Engkau mendengar setiap seru doa kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi kita akan dibentuk oleh firman Tuhan. Kiranya ketika kita sekali lagi mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar menjadi sebuah rutinitas, tapi kita boleh sekali lagi mengingat bagaimana Tuhan yang berkorban bagi kita. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Evangelis Esther Gunawan. Mari kita sebelum memasuki perenungan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita dengan pujian sangat besar anugerahnya, KPPK nomor 335.
nyanyikan bait yang kedua. Ku dapat janji yang teguh. Kita nyanyikan bait yang pertama. Sangat besar anugerahnya, pembaru hidup. Sangat besar anugerahnya, pembaru hidupku. Kepada Ibu Evangelis Esther Gunawan, waktu dan tempat dipersilakan. Salam sejahtera Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul What a Friend We Have in Jesus. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-47 sampai yang ke-50 yang berbunyi demikian. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 13 sampai 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah legenda dari negeri Tiongkok. Legenda ini mengisahkan seorang cendekiawan, seorang pemuda bernama Yang Chiao-ai, seorang yang mempertaruhkan nyawanya demi sahabatnya. Dikisahkan pemuda cendekiawan bernama Suo Botao berusia 30 tahun yang tinggal di wilayah Gunung Karangkyang Barat. Ia mendengar, saudara, bahwa ada kabar Raja Yuan dari kerajaan Chu sedang mencari cendekiawan. Lalu ia pun tertarik untuk mengadu nasibnya. Dengan membawa sekarung buku, kemudian Suo Botao yang sudah yatim piatu sejak kecil itu akhirnya meninggalkan kampungnya. Dan di perjalanan saudara di wilayah Yong, Suo Botao terjebak badai besar, lalu tersasarlah ia di sebuah desa. Ia melihat sebuah gubuk dan kemudian mengetuknya, berharap bisa numpang untuk menginap. Nah saudara, pemilik gubuk itu bernama Yang Chiao-ai. Dan dia menerima Botao dengan sangat senang hati. Chiao-ai ternyata juga adalah seorang cendekiawan, saudara, dan dia tinggal sendirian. Ia tidak punya banyak perabot di dalam rumahnya kecuali kursi yang penuh dengan tumpukan batu.
Ciao Ai kemudian menyediakan makanan dan minuman, lalu membuatkan api untuk mengeringkan pakaian dari Botau. Dan sepanjang malam, saudara, kedua cendekiawan ini ngobrol saking enaknya sampai akhirnya tertidur. Beberapa hari bersama-sama di dalam rumah itu akhirnya membuat keduanya menjadi sahabat yang karib. Dan kemudian mereka sepakat untuk saling mengangkat saudara. Nah, saudara, Botau mengetahui kepintaran Ciao Ai, kemudian mengajak sohib barunya tersebut untuk turut bersama-sama mengadu nasib kepada Raja Yuan. Nah, belum genap 2 hari perjalanan, kemudian badai salju turun kembali. Dengan susah payah mereka terus melanjutkan perjalanan mereka sampai kepada Pegunungan Liang. Para penebang kayu yang mereka temui di jalan sebenarnya telah menasehati agar jangan melanjutkan perjalanan karena di depan terbentang ratusan kilometer hutan liar yang penuh dengan harimau dan serigala dan tanpa dihuni oleh seorang manusia pun. Namun mereka berdua bertekad, saudara, untuk tetap melanjutkan perjalanan tersebut. Hari berikutnya salju turun semakin lebat dan seketika saja gunung itu diselimuti oleh salju yang sangat tebal. Dan akhirnya mereka sangat menderita, tidak kuat lagi menahan dingin. Berkatalah kemudian Botau kepada Ciao Ai, sahabat yang sudah diangkat menjadi saudaranya. Dia berkata, "Kita tidak cukup punya pakaian dan makanan. Jika salah satu kita harus pergi, dan maka salah satu kita harus berkorban. Dan mungkin salah satu dari kita tersebut akan mencapai kerajaan Chu. Jika kita mencoba bersama, kita pasti akan kelaparan dan kedinginan. Apa bagusnya kemudian membusuk bersama dengan rumput dan pepohonan," kata Botau. "Aku akan melepas pakaianku dan aku akan memakaikannya kepadamu, saudaraku Ciao Ai, supaya engkau bisa membawa semua makanan kemudian berjuang meneruskan perjalanan ini. Aku tidak kuat lagi bahkan untuk melangkah satu langkah lagi. Lebih baik aku mati di sini dan aku yakin engkau akan diberi jabatan tinggi jika bertemu dengan Raja Yuan. Dan tak akan terlambat untuk kembali kemudian menguburkan jenazahku." Nah, saudara, tentu saja Ciao Ai yang mendengar perkataan Botau ini tidak mau menerima usul Botau. Botau merasa bersalah akhirnya karena ia mengajak Ciao Ai. Lalu Botau melepaskan pakaiannya tanpa menghiraukan perkataan Ciao Ai dan menjatuhkan dirinya di jurang, saudara, di hadapan dia. Namun Ciao Ai kemudian berusaha menangkap tangan Botau dan menarik dia kembali ke atas. Namun sekali lagi Botau memaksa dan Ciao Ai akhirnya melihat wajah Botau menjadi memucat. Dan akhirnya ia berkata sambil terisak, "Saudaraku, adikmu yang tidak berharga ini akan meninggalkanmu sekarang dan memohon pertolongan dari alam baka. Segera setelah aku mendapatkan nama sekecil apapun itu, aku pasti akan kembali dan aku akan menguburkan engkau dengan layak." Botau menjawab kemudian dengan anggukan yang lemah. Ciao Ai mengambil pakaian, makanan, lalu pergi sambil menangis. Saudara, Botau akhirnya meninggal di sebuah tempat di bawah pohon mulberry. Saudara, singkat cerita, sesampainya Ciao Ai bertemu dengan Raja Yuan, akhirnya ia terpilih sebagai cendekiawan kerajaan Chu. Dan kemudian ia diberi gelar kehormatan. Nah, saudara, namun Ciao Ai adalah sahabat yang baik, ia tidak melupakan begitu saja pengorbanan Botau yang jenazahnya ternyata masih utuh di pegunungan dan kemudian ia meminta izin kepada Raja Yuan untuk ke sana dan menguburkan jenazah Botau tersebut. Nah, saudara, di akhir kisah ini yang Ciao Ai pun akhirnya mengorbankan dirinya juga untuk menyelamatkan Botau yang ternyata juga mengalami ancaman di alam baka. Nah, saudara, sebuah kisah persahabatan yang sangat mengharukan, bukan? Namun sayang ini hanya legenda. Nah, saudara, apakah ada kisah persahabatan yang serupa di alam nyata ataupun di dunia nyata?
Nah saudara, sebuah pepatah Tiongkok kuno juga mengatakan tentang persahabatan yang begitu indah, yang mengatakan demikian saudara, belum tentu kita bisa mendapatkan sahabat baru dalam 1 tahun. Tetapi sangatlah mudah untuk menyakiti dan kehilangan seorang teman hanya dalam 1 jam. Oleh karena itu saudara, orang bijak akan menghargai dan menjaga persahabatan dengan para sahabatnya. Sebaliknya, orang bodoh akan meremehkan persahabatan yang ia miliki dan memperlakukan para sahabatnya dengan sesuka hatinya. Saudara, apakah saudara dan saya pernah mengalami pengkhianatan dari seorang sahabat dekat? Tentu sangat menyakitkan, bukan? Kalau saya terus terang saya belum pernah mengalaminya. Satu waktu ada seorang ibu datang kepada saya dan langsung saja dia menangis, saudara, dengan sedihnya. Nah, biasanya kalau ada seorang ibu yang datang menangis itu biasanya karena dia berselisih, berantem dengan suaminya, ataupun mungkin berselisih paham dengan anaknya. Tapi saya kaget sekali pada waktu dia bercerita, ternyata ibu ini merasa begitu sedih, merasa begitu terpukul karena seorang sahabat yang dia kasihi, yang melayani bersama-sama dengan dia katakan melakukan pengkhianatan kepada dia dan dia merasa begitu sedih. Dan saudara, saya baru sadar kalau pengkhianatan seorang sahabat itu juga sangat-sangat bisa menyakitkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menyatat bahwa Yesus juga memiliki persahabatan dengan manusia, yaitu dengan para muridnya selama masa inkarnasi Yesus yang begitu singkat di dalam dunia. Sebelum Yesus naik ke atas salib, di dalam masa Paskah orang Yahudi, Yesus mengisyaratkan kematiannya kepada umat manusia yang ia anggap sebagai sahabat-sahabatnya. Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 13, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Nah, saudara, walau para murid disebut sebagai sahabat-sahabatnya, namun Alkitab hanya mencatat 2 murid saja yang dipanggilnya sebagai sahabat, sebagai teman. Yang pertama yaitu adalah Lazarus, saudara. Di dalam Yohanes 11 ayat 11 Tuhan Yesus berkata, "Lazarus, saudara atau sahabat kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Nah, saudara, seorang sahabat yang sangat dikasihi oleh Yesus, yang kematiannya juga ditangisi oleh Yesus, namun kemudian dibangkitkan oleh Yesus. Yang kedua, saudara, yakni Yudas. Di dalam Yohanes 26 ayat yang ke-50, ketika Yudas menghampiri Yesus, hendak mencium Yesus, Yesus berkata, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Nah, saudara, Yudas adalah seorang murid yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Yudas adalah seorang yang dengan mata kepalanya sendiri melihat segala bukti ketuhanan Yesus dengan sangat jelas. Ia melihat dengan semua panca inderanya segala mujizat yang nyata yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yudas juga adalah seorang murid yang dengan telinganya sendiri mendengar ajaran terbaik dan teragung sepanjang sejarah manusia. Ia juga adalah murid yang dengan kakinya sendiri memutuskan mengikut teladan Yesus. Dia tidur, dia makan, dia pergi bersama-sama dengan Yesus gurunya. Dia juga adalah murid yang ketika Tuhan membasuh kakinya, dan kemudian ia meminta tangan dan kepalanya juga sekalian dibasuh. Namun saudara, murid yang demikian adalah murid yang kemudian memutuskan juga untuk berkhianat. Dia mencium dan dia menjual gurunya. Ada sebuah lagu rohani, saudara, berjudul Why, dari seorang yang bernama Michael Card. Michael Card menuliskan lagunya berkisah tentang Yudas yang adalah sahabat Yesus.
Dia berkata, "Why did it have to be a friend who chose to betray the Lord?" Mengapa harus seorang sahabat Yesus yang mengkhianati Tuhan? And why did he use a kiss to show them that's not what a kiss is for? Dan mengapa ia menggunakan ciuman untuk menunjukkan kepada mereka, bukan itu gunanya sebuah ciuman, bukan. Only a friend can betray a friend. A stranger has nothing to gain. Hanya seorang sahabat yang dapat mengkhianati sahabatnya. Orang asing tidak akan melakukannya. And only a friend comes close enough to ever cause so much pain. Dan hanya seorang sahabat yang cukup akrab dapat menyebabkan kepedihan yang amat sangat. Itulah Yudas, saudara. Nah, saudara, persahabatan Allah dengan manusia diawali dan diinisiatifkan oleh Allah sendiri. Allah kita adalah Allah yang cukup, yang sempurna di dalam dirinya. Ia berelasi dalam persahabatan yang kekal, kudus, dan intim di dalam pribadi Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kemudian saudara, yang menjadi pertanyaan, jika Allah sudah cukup di dalam dirinya, mengapa kemudian ia memutuskan untuk menciptakan manusia? Apakah itu membuktikan bahwa keberadaan dirinya di dalam relasi Allah Tritunggal itu masih belum cukup dan kemudian Allah membutuhkan relasi lain, yaitu dengan manusia? Apakah manusia dapat melengkapi kemudian keberadaan Allah? Saudara, tidak. Manusia diciptakan bukan karena Allah membutuhkan manusia, bukan karena Allah tidak sempurna tanpa kehadiran manusia, namun karena Allah ingin berbagi makna keindahan persahabatan yang kekal, yang kudus, yang intim itu dengan manusia. Dan oleh karena itu, saudara, manusia diciptakan sesuai dan serupa dengan gambar Allah dan tidak dengan ciptaan yang lain. Namun sayangnya, saudara, manusia pada akhirnya memutuskan untuk menolak Allah. Alkitab di awal mencatat bagaimana ketika manusia memilih untuk pada akhirnya menuruti setan, memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Manusia memutuskan untuk menolak persahabatan yang Allah tawarkan, mencampakkannya, dan lebih memilih bersahabat dengan setan. Manusia lebih memilih satu bentuk yang terkenal sekarang ini dengan istilah toxic friendship. A toxic friendship with Satan, daripada memilih a true and eternal friendship with God. Nah, saudara, keputusan manusia ini tentu menimbulkan kepedihan yang amat sangat bagi Allah. Namun sebagai sahabat yang benar, Allah kita tidak tinggal diam, saudara. Ia berinisiatif kemudian mengubah persahabatan manusia dengan setan itu, sehingga manusia itu akhirnya bisa berbalik dan kembali menjadi sahabat Allah. Allah berkata di dalam Kejadian ayat yang ke-15, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Nah, saudara, ayat ini menjelaskan bahwa sejak awal manusia sangat dikasihi oleh Allah. Bahkan ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, kasih Allah tetap atas manusia. Dan Allah kemudian berinisiatif untuk merestorasi relasi yang rusak itu. Saudara, di Taman Getsemani, kemudian Yesus berdoa dan memilih untuk meminum cawan pahit itu. Ia memilih, saudara, untuk menerima pengkhianatan dari sahabatnya, yaitu Yudas. Ia memilih untuk melalui penghinaan yang paling hina. Ia memilih untuk mengalami penderitaan yang paling menyakitkan sampai ia naik di atas kayu salib. Demi siapa, saudara? Demi sahabat-sahabatnya.
supaya sahabat-sahabatnya yaitu saudara dan saya tidak harus mengalami kematian yang mengerikan tersebut. Saudara, pada jam-jam terakhir sebelum penyaliban Yesus di atas kayu salib, Yesus tetap menyertai para sahabat terdekatnya itu, yaitu para muridnya. Mereka yang adalah para sahabat yang telah melepaskan segalanya untuk berjalan dengan Yesus. Para sahabat yang makan tidur melayani bersama-sama selama 3,5 tahun. Para sahabat yang telah diberi kuasa kerasulan untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Namun saudara-saudara, para penulis Injil mencatat bahwa para sahabat yang sama ini pula saudara pada akhirnya kemudian lari meninggalkan dia karena ketakutan. Mereka menyangkal dia, bahkan ada yang mengkhianati dia hanya dalam hitungan jam saja. Sehingga genaplah saudara apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 26 ayat 31. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Namun saudara, Yesus tetap memilih untuk melakukan misinya, yaitu dia merestorasi persahabatannya dengan manusia, dengan saudara dan saya. Nah saudara, betapa agung pengorbanan Yesus sebagai sahabat. Maka tidaklah berlebihan jika kemudian Yohanes mencatat di dalam Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Saudara, inilah yang Tuhan Yesus lakukan. Nah saudara, apa aplikasi dari renungan ini buat saudara dan saya setelah kita melewati 1 tahun masa pandemi dan kita masih terus di dalam masa yang memprihatinkan ini? Saudara, yang pertama, saya mengajak kita semua, marilah kita tetap memaknai persahabatan kita dengan Kristus melalui ketaatan. Saudara, jika ada seorang sahabat yang begitu mengasihi, bahkan telah berkorban buat saudara dan saya, bagaimana sikap kita? Tentu kita akan menghargai, tentu kita akan sangat mengasihi sahabat kita ini, bukan? Dan bagaimana dengan kita ketika kita meresponi apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita? Yesus berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, Tuhan di sini jelas mengingatkan kepada saudara dan saya, mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Apa yang sudah Dia lakukan itu sesuatu yang sangat luar biasa, dan kita sudah layak untuk kemudian mentaati akan segala yang Dia perintahkan kepada kita. Dan yang kedua, saudara, saya mengajak kita semua, marilah juga menjadi sahabat yang baik bagi keluarga kita, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak kita. Nah, masa pandemi ini saudara telah menciptakan peluang yang sangat luar biasa bagi institusi keluarga. Yang sekali lagi juga secara luar biasa menjadi pusat dari segala aktivitas dan pusat bagi seluruh anggota keluarga untuk mengungkapkan ataupun menggantungkan rasa aman mereka. Momen-momen yang baik bagi masing-masing anggota keluarga untuk saling merenungkan dan meningkatkan kualitas persahabatan kita di tengah-tengah keluarga. Saudara, saya ingin bertanya, hai para suami, apakah engkau telah menjadi sahabat yang baik dan setia bagi istrimu? Para istri, apakah engkau menjadikan suamimu sebagai sahabat karibmu? Dan apakah para orang tua telah menjadi sahabat yang dikasihi dan dipercaya oleh anak-anak saudara? Saudara, di setahun usia pandemi COVID-19 ini, kita menyaksikan begitu banyak pasangan yang ditinggal mati oleh istri maupun suaminya karena terpapar COVID.
Saya pikir masa-masa menjelang vaksin ini sudah mulai diedarkan dan kemudian diberikan. Kemudian akan terjadi penurunan, tapi ternyata kita masih perlu bersabar. Dalam waktu yang belum terlalu lama, saya pun masih mendengar ada seorang yang saya kenal dengan baik, baru saja ditinggal oleh suaminya. Nah, saudara, seorang hamba Tuhan yang saya kenal, satu waktu mengalami sakit dan tanpa terduga mereka ternyata bersama-sama terpapar COVID. Nah, saudara, setelah sekian lama isolasi dan tidak memungkinkan lagi, harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah, seharusnya mereka sudah masuk ke dalam ICU, tetapi karena ICU tidak memungkinkan, akhirnya kedua pasang hamba Tuhan ini terpaksa harus dirawat di sebuah kamar bersama-sama berdua, berdampingan, saudara, ranjangnya itu berdampingan. Saudara, mereka adalah pasangan hamba Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan dan sungguh menjadi berkat di dalam pelayanan mereka. Sudah berusia, tetapi mereka menjadi pasangan yang luar biasa, menjadi teladan. Nah, saudara, yang sangat mengharukan adalah pada waktu saya mendengar kesaksian dari menantunya bahwa kemudian di satu malam, ya, tidak terduga dan sangat menyedihkan sekali, sang istri harus menyaksikan sang suami akhirnya meninggal meregang nyawa di samping dia, saudara. Ini adalah pasangan suami istri yang saya yakini telah menjadi sahabat yang luar biasa selama mereka hidup. Dan akhirnya jodoh mereka sudah selesai. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang sangat menyentuh perasaan saya di masa-masa COVID seperti ini. Dan mungkin saudara juga menyaksikan ada banyak kesaksian-kesaksian lain yang serupa. Saudara, satu hal yang saya kemudian ingin tekankan di sini, selama Tuhan masih memberikan waktu buat saudara dan saya, jadilah sahabat yang baik, jadilah sahabat yang setia bagi pasangan kita. Selama Tuhan masih menyediakan waktu. Saudara, jadilah sahabat juga yang baik bagi anak-anak kita. Saya tidak menyangka, saudara, di masa COVID ini saya kembali bisa berkumpul dengan anak-anak saya setelah sekian lama mereka kemudian hidup mandiri di Jakarta. Karena memang sudah waktunya kami melepas mereka. Setelah sekian tahun masa pandemi ini memungkinkan untuk kami bisa kembali berkumpul, bersama-sama melakukan ibadah keluarga, berdoa bersama. Ini satu hal yang sangat indah. Dan saya rasa ini pun juga saudara-saudara alami. Dan sekali lagi saudara, selama ada waktu yang indah bagi kita, bina relasi, bina persahabatan yang indah dengan anak-anak kita. Nah, saudara, yang terakhir, saya ingin mengajak kita, marilah kita juga menjadi sahabat yang baik di tengah masyarakat. Saya percaya GKKK Yogyakarta telah berperan dengan baik dan maksimal menjadi partner pemerintah di dalam menolong dan juga membantu masyarakat yang terpapar COVID. Namun saudara, ada satu wujud nyata yang pada saat ini mungkin kita perlu perhatikan, yaitu baiklah kalau misalnya saudara dan saya mau menjadi pendonor darah. Karena PMI pada saat ini sangat-sangat membutuhkan uluran tangan kita, bersedia menjadi pendonor darah. Baik itu pendonor darah plasma konvalen bagi saudara dan saya penyintas COVID, ataupun donor darah secara umum. Karena saudara, menjelang bulan puasa nanti kehadiran kita, uluran tangan kita sebagai umat Kristiani itu sangat-sangat berharga dan menjadi berkat. Saudara, sebagai penutup saya ingin mengungkapkan apa yang dikatakan oleh Charles Spurgeon. Dia berkata, Yesus Kristus ada di atas kayu salib. Dia terpaku, dia berdarah, dia sekarat, dia memandang ke bawah kepada para sahabat yang mengkhianatinya, meninggalkan dia, menyangkalnya. Dan di dalam tindakan kasih yang teragung di dalam sejarah alam semesta, dia memilih untuk tetap tergantung
di sana. Saudara, Yesus memilih untuk tetap tergantung di sana buat saudara dan saya, para sahabat yang dikasihinya. Mari saudara, kita meresponi pengorbanan Yesus, menaatinya sebagai sahabat kita yang sejati, menjadi sahabat yang baik bagi keluarga kita, dan menjadi sahabat yang baik di tengah masyarakat. Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menyapa, sehingga firman Tuhan ini sungguh bukan hanya kami dengar, tetapi boleh tertanam di dalam hati kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa menyerahkan Tuhan untuk segenap pelayan Tuhan, majelis dan juga jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Tuhan yang sudah memelihara dan memimpin sampai saat ini, melewati 1 tahun masa yang tidak mudah. Tetapi kami juga meyakini bahwa Engkau adalah sahabat yang sejati bagi jemaat-Mu di tempat ini, yang akan terus menaungi, menyertai, membimbing, menggembalakan, sehingga sungguh gereja ini, jemaat-Mu di tempat ini, boleh tetap menjadi jemaat yang setia, jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, jemaat yang bertumbuh, jemaat yang berdampak, jemaat yang menjadi terang dan garam dimanapun mereka tempatkan. Terima kasih ya Bapa. Masa-masa menjelang Jumat Agung dan Paskah, masa yang indah di mana kami boleh kembali merefleksikan akan kasih Tuhan. Dan biarlah kami boleh selalu mengingat akan segala pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib sebagai sahabat kami yang sangat sejati. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Ibu Evangelis Esther Gunawan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kiranya ketika kita memberi, kita boleh menyadari bahwa segala yang kita miliki ada daripada Tuhan. Dan ketika kita memberi, kita boleh memberi dengan kesungguhan hati. Mari sambil mempersembahkan persembahan kita akan menaikkan sebuah pujian. Tidak dengan tangan hampa. dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang kumiliki. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu.
kita mau katakan sekali lagi, segalanya yang kumiliki, semuanya daripadamu. Segalanya yang kumiliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari kita mau berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Tuhan, kami bersyukur kami boleh memberi hari ini. Tuhan, kiranya ketika kami memberi, kami boleh terus mengingat bahwa apa yang kami miliki semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya juga Tuhan yang akan menolong gereja kami untuk boleh mengelola persembahan yang ada untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Puji syukur kebaktian kita telah selesai pada hari ini. Kiranya kita akan mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita kepada Tuhan. Mari kita sambil bangkit berdiri, kita akan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya melalui firman yang boleh kita dengarkan hari ini akan mengingatkan kita senantiasa untuk hidup berkenan di hadapannya. Dan sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kebaktian kita telah selesai. Silakan mengambil waktu teduh. Warta Jemaat, kebaktian kita minggu depan, Minggu 28 Maret 2021, akan kembali lagi diadakan secara online. Kiranya jemaat dapat dengan setia untuk boleh mengikuti kebaktian online kita. Untuk minggu depan, pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Sucipto Notonegoro. Warta berikutnya, jemaat boleh memperhatikan untuk seluruh rangkaian acara Paskah kita di tahun ini melalui tampilan berikut ini. Sekian Warta Jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.